Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang firewall dan sistem deteksi atau pencegahan instruksi IDS atau IPS. Dengan saya Hanif Fahri Fauzi. Ini peran krusial dalam pertahanan cyber modern, melindungi aset digital dari ancaman yang terus berkembang. Mengapa keamanan jaringan penting? Bisa dilihat di sini, 92% kenaikan serangan ransomware pada 2023 menunjukkan urgensi pertahanan cyber. Dan sebelahnya ada 445 M rata-rata biaya pelanggaran data per insiden pada tahun 2023 menurut laporan IBM. Kepatuhan regulasi memenuhi standar seperti GDPR, iOS 27001 dan PCI DSS adalah wajib. Pertahanan berlapis, defense independent, penting untuk membangun banyak lapisan keamanan. Firewall, penjaga gerbang jaringan. Definisi dan fungsi perangkat keamanan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan, memblokir akses tidak sah berdasarkan aturan yang ditentukan. Jenis firewall ada packet filtering, menyaring paket data berdasarkan header, misalnya port 80, 443, stateful implementation, melacak status koneksi aktif untuk keputusan yang lebih cerdas. Application level gateway atau proxy firewall, bekerja di layar aplikasi, yaitu HTTP atau FTP. Intrusion Detection System atau IDS, mata-mata jaringan. Definisi sistem yang memantau aktivitas jaringan atau sistem untuk tanda-tanda intrusi, memberikan peringatan tanpa memblokir. Jenis IDS, Network Based IDS atau NIDS, memantau lalu lintas jaringan secara keseluruhan. Host-based IDS atau HIDS, memantau log perubahan sistem dan proses pada host spesifik. Metode detect berbasis signature, mengenali pola serangan yang telah dikenal, misalnya SQL injection, dan ada berbasis anomali, mendeteksi penyimpangan dari perilaku normal, misalnya login di luar jam kerja. Intrusion Prevention System atau IPS, pencegahan aktif. Ini definisi dan fungsinya perpanjangan dari IDS yang secara aktif memblokir ancaman yang terdeteksi, menghentikan instruksi secara real time. Penempatan dan jenis IPS ditempatkan secara inline atau segaris dengan lalu lintas jaringan. Tersedia dalam dua jenis utama, yaitu Network Based IPS atau NIPS untuk mencegah ancaman di tingkat jaringan. Selanjutnya ada Host Based IPS atau HIPS.
Ini untuk melindungi host individual dari aktivitas mencurigakan. Selanjutnya ada sinergi firewall dan IPS. Yang pertama ada firewall. Firewall ini basis pertahanan pertama, memfilter lalu lintas berdasarkan kebijakan, contohnya memblokir port 22 SSH dari internet. Yang kedua ada IDS atau IPS. Fungsinya untuk mendeteksi atau mencegah serangan yang melewati firewall atau berasal dari internal. Contoh, mendeteksi eksploitasi kerentanan pada layanan yang diizinkan firewall. Yang ketiga ada komplementer. Ini fungsinya untuk firewall memblokir ancaman yang jelas, sementara IDS atau IPS menangani serangan canggih dan anomali yang lebih kompleks. Contoh sinergi, firewall mengizinkan lalu lintas HTTP, tetapi IPS menghentikan serangan buffer overflow yang tersembunyi dalam lalu lintas HTTP yang sah. Selanjutnya ada strategi implementasi dan tantangan. Di sini ada praktik terbaik ini untuk pembaruan rutin. Ada ini signature IDS atau IPS dan aturan firewall setidaknya bulanan. Pertahanan berlapis, kombinasi berbagai kontrol keamanan. Ada pengujian penetrasi, ini simulasikan serangan nyata atau misalnya uji red team tahunan. Integrasi SIEM memusatkan log keamanan untuk analisis, mengurangi waktu deteksi 30%. Ada pelatihan karyawan 82%, pelanggaran melibatkan faktor manusia. Di sini juga ada tantangan false positif. Ini peringatan palsu yang menguras sumber daya. Ada overhead kinerja, dapat memperlambat jaringan jika tidak dikonfigurasi optimal. Selanjutnya ada kompleksitas manajemen, membutuhkan keahlian khusus dan pemantauan berkelanjutan. Yang terakhir ada zero day exploit. Ini ancaman yang belum ada signature. Dari sekian kesimpulan fondasi keamanan jaringan, ini komponen vital ada firewall, IDS, dan IPS adalah fondasi strategi keamanan cyber modern, bekerja sama untuk melindungi komprehensif. Untuk masa depan, yaitu integrasi AI atau ML akan meningkatkan deteksi prediktif dan respon otomatis menghadapi landscape ancaman yang terus berubah. Yang terakhir ada pendekatan adaptif, pendekatan proaktif, dan adaptif adalah kunci untuk menjaga keamanan aset digital di era digital yang dinamis. Oke, sekian, terima kasih.